Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang buku yang saya baca yang berjudul As a Man Thinker. Di buku ini adalah buku tentang apa yang dipikirkan manusia, seperti itulah dirinya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Mohon maaf sebelumnya, di sini harusnya adalah daftar isi dari PPT, tapi di sini saya menuliskan daftar isi dari bukunya. Tapi saya akan tetap membacakan daftar isinya. Di bab pertama kita akan membahas pikiran dan watak, dan yang bab kedua kita membahas pengaruh pikiran terhadap keadaan. Di bab ketiga kita membahas pengaruh pikiran terhadap kesehatan, dan yang keempat pikiran dan tujuan, yang kelima faktor pikiran dalam pencapaian, yang keenam ada visi dan cita-cita, dan yang ketujuh ada ketentraman. Identitas dari novel ini. Yang pertama, sebenarnya buku yang berjumlah 72 halaman ini ditulis oleh James Allen pada tahun 1903, namun diterbitkan kembali oleh Second Hope dan diterjemahkan oleh Sushela M. Nur pada tahun 2024. Dan rancangan sampulnya didesain oleh Katalika Project dan ilustri sampulnya didesain oleh Sekar Bustari. Untuk editornya Zulkarnain Ishak dan desainnya oleh Dipas Samaran. Dan buku ini memiliki rating usia rating usia yaitu 15 tahun ke atas. Nah, dari 7 bab itu saya akan membahas 3 bab yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah pengaruh pikiran terhadap diri kita. Di buku ini dijelaskan bahwa pikiran itu selayaknya kebun yang kosong. Kebun ini harus kita isi dengan benih yang bagus dan harus kita rawat. Jika kita menanam benih yang bagus, maka kita akan menghasilkan buah yang bagus juga. Apalagi jika kita merawatnya, maka pikiran kita akan menjadi pikiran yang baik dan menjadi sempurna ke depannya. Namun, jika kita menanamnya dengan benih yang buruk, maka yang tumbuh adalah tanaman liar. Bahkan itu bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Pernah gak sih kalian tuh berpikir bahwa kayak ekspektasi kita tuh tinggi banget sama kehidupan, tapi seringkali kita dikecewakan oleh ekspektasi kita sendiri. Di buku ini itu dijelaskan bahwa itu tuh sebenarnya bukanlah berasal dari pemikiran kita, namun itulah hanyalah sebuah gairah dan ambisi dan imajinasi kita yang menciptakan keindahan itu sendiri. Dan yang kedua, saya akan membahas visi dan cita-cita. Di buku ini dijelaskan bahwa kita itu harus menghargai visi dan cita-cita kita, karena pada dasarnya hidup kita itu harus mempunyai visi. Jika kita tidak mempunyai visi, kita akan kehilangan arah. Kenapa? Karena kita bisa saja terpengaruh oleh kehidupan di luar sana. Dan cita-cita sendiri itu, kita semua pasti memiliki cita-cita. Pada dasarnya manusia itu pasti seringkali berangan-angan. Jadi kita harus mempunyai visi dan cita-cita itu harus kita jaga dan kita rawat agar kita bisa mencapainya kelak nanti. Dan yang ketiga, saya membahas tentang ketentraman. Ketentraman ini adalah sebuah kebijaksanaan yang telah dicapai oleh pemikiran kita karena kita sendiri sudah bisa mencapai dan mengetahui bahwa jalan berpikir kita akan seperti apa. Karena pada dasarnya jika orang tidak mempunyai ketentraman, dia masih terbawa oleh emosi yang ada di dalam dirinya dan gairah yang di dalam dirinya itu tidak bisa terkendali dan ujung-ujungnya akan membuat dia celaka sendiri. Selain itu, jati diri kita juga terbentuk melalui kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Meskipun ada banyak orang jahat di luar sana, tapi pada dasarnya jati diri kita itu mempunyai sifat baik di dalamnya. Lalu, kelebihan dari buku ini, yang pertama penjelasannya yang sangat jelas. Maksud dari penjelasannya yang sangat jelas ini adalah di setiap babnya ini akan dijelaskan per poin dan langsung kepada intinya. Jadi menurut saya itu adalah penjelasan yang sangat jelas. Dan yang kedua, desain covernya yang sangat bagus karena buku ini memiliki banyak desain cover. Yang ketiga, banyak kata-kata motivasi. Saya sendiri menyukai kata-kata motivasi karena itu sangat membuat diri saya lebih semangat lagi. Kekurangan dari buku ini, yang satu, penjelasannya ada beberapa kata-kata yang tidak enak didengar karena pada dasarnya buku ini hanyalah sebuah buku terjemahan. Dan yang kedua, banyak tanda baca yang salah. Ya, balik lagi pada dasarnya buku ini hanyalah sebuah buku terjemahan, jadi banyak sekali kata-kata atau tanda baca yang salah. Dan yang ketiga, tidak terlalu banyak gambar, jadi buku ini hanya berisikan kata-kata saja, sedikit sekali gambarnya. Dan kutipan favorit saya ada 2. Yang pertama adalah orang sangat ingin mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, tapi tidak bersedia mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Dan yang kedua, manusia tidak dapat menyiapkan pemimpi yang ada di dalam dirinya. Dia juga tidak dapat membiarkan cita-citanya memudar dan mati. Pemimpi ini hidup di dalam dirinya. Dia melihatnya sebagai realitas yang suatu hari nanti akan dicapainya. Ini dokumentasi saat saya membaca.
Dan sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.